Bentar ya. Ini Mas Agus sampai mana? Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang untuk seluruh mahasiswa Prodi Sistem Informasi dimanapun berada saat ini. Alhamdulillah malam ini kami berkesempatan bisa mempresentasikan tugas proyek mata kuliah statistika dan probabilitas, di mana dosen pengampu Ibu Vesa Asifa Nurul Haq, Eskom MSI. Sekaligus mohon izin kepada Ibu Vesa, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal tugas proyek penelitian tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten X, di mana pada kesempatan ini saya didukung oleh tim yang pertama Muhammad Alfat Arasi, kemudian Mas Guna Oki Satria. Lanjut Mas Alfat. Oke. Next. Bicara penelitian terkait konsep kepuasan terhadap pelayanan. Di sini kita bisa lihat ada latar belakang, yaitu sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan, serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggara pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika lebih tepat sasaran. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan penelitian kepuasan terhadap pengguna layanan dan dengan mengukur kepuasan pengguna layanan. Mengingat unit pelayanan publik sangat beragam untuk memperoleh indeks pelayanan publik secara nasional, maka dalam melakukan penelitian diperlukan metode yang seragam sebagai pedoman, yakni Menpan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat. Tinjauan pustaka penelitian didefinisikan menurut ahli Suharjono mengutip dari buku Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif 2021. Penelitian ialah upaya untuk memecahkan suatu masalah dengan metode ilmiah. Selanjutnya, hipotesis dikutip dari buku Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif 2021. Frankel dan Whelan mendefinisikan hipotesis sebagai prediksi atas kemungkinan hasil dari suatu penelitian. Kemudian indikator. Indikator ialah ukuran dari suatu kondisi tidak langsung yang sudah atau telah terjadi. Pertimbangan dalam menentukan indikator ialah karakteristik dari variabel tertentu. Dan variabel sendiri menurut dari individu atau organisasi yang dapat diukur atau diobservasi yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan untuk dijadikan pelajaran dan kemudian ditarik kesimpulannya. Baik, untuk metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei kepuasan terhadap layanan masyarakat dengan pola penilaian kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala Likert. Skala Likert sendiri merupakan suatu psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner atau angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala ini dapat dipergunakan kelompok orang terhadap semua jenis layanan publik. Responden diminta menentukan tingkat persetujuan terhadap suatu pertanyaan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Ya, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan, Mas Alfa. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Untuk pengumpulan data menggunakan kuesioner Google Form yang disebarkan kepada pengguna layanan. Untuk kuesioner terdiri dari 9 pertanyaan yang sudah kami buat dan disesuaikan dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Lalu, ruang lingkup mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik yang meliputi. Yang pertama, persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Sistem, mekanisme, dan prosedur. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Waktu penyelesaian. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Selanjutnya, untuk biaya tarif. Biaya tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Lalu produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Selanjutnya, perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Lalu penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dan sarana dan prasarana. Untuk sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha pembangunan atau proyek. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak, seperti komputer atau mesin, dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak, seperti gedung. Selanjutnya, saya persilahkan untuk Mas Guna melanjutkan. Ya, terima kasih Mas Alfat. Saya akan melanjutkan. Untuk output dan target capaian. Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah yang pertama, mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Yang kedua, mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga,
mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Roadmap strategi kemajuan pelayanan. Periode terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika di tahun 2017 sampai 2018. Yang pertama, melengkapi atribut organisasi. Yang kedua, penyiapan peraturan dan kebijakan. Yang ketiga, penyiapan SP Tata Kelola Pelayanan. Untuk periode utilisasi Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019 sampai 2020. Yang pertama, optimalisasi peraturan dan kebijakan. Yang kedua, tindak lanjut hasil kajian terkait SOP. Yang ketiga, penyempurnaan SP Tata Kelola Pelayanan. Untuk periode optimalisasi Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 sampai 2022. Yang pertama, evaluasi peraturan dan kebijakan berdasarkan survei. Yang kedua, menetapkan SOP berdasar hasil kajian. Yang ketiga, menetapkan SP Tata Kelola Pelayanan menjadi maklumat. Selanjutnya, dapat diperoleh manfaat antara lain. 1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. Yang ketiga, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei kepuasan masyarakat. Yang keempat, diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkungan pemerintah daerah. Yang kelima, memacu persaingan positif antara unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan. Bagi masyarakat dapat diketahui. Untuk jadwal pengerjaan tugas proyek ini disusun sesuai dengan timeline kegiatan dalam satu semester sampai UAS. Waktu pelaksanaan survei dilakukan 6 bulan tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten X sebagaimana berikut. Daftar pustaka. Yang pertama, Salinan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat. Yang kedua, buku metode penelitian kuantitatif edisi 3, Dr. Ratna Wijayanti dan Niar Paramita, SEMM, PKK 2021, Widya Gama. Yang ketiga, Salinan Dokumen Standar Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten X tahun 2022. Terima kasih. Presentasi dari kami. Kelompok 3, apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.